Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keenam kemarin, kita sudah membahas tentang pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan ini sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dengan kelembagaan yang sudah bagus, maka akibatnya apa yang dilakukan di dalam program pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik. Bila kelembagaannya kurang baik, maka ini akan menghambat pencapaian pelaksanaan program pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isu demokrasi. Demokrasi ini juga sangat penting di dalam pelaksanaan program pembangunan, karena bila demokrasi ini tidak berjalan dengan baik, maka akibatnya pembangunan itu juga akan terhambat. Tetapi bila demokrasi ini berjalan dengan baik, maka apa yang menjadi keinginan masyarakat di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pelaksanaan dari program pembangunan ini akan juga berhasil dengan baik. Jadi di dalam demokrasi ini sangat penting, di mana pemerintah atau eksekutif ini harus dan juga legislatif di dalam menjalankan program kegiatannya ini harus terus memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Karena di dalam demokrasi pemerintah, eksekutif maupun legislatif dan yudikatif ini harus bersama-sama di dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga apa yang diharapkan yang menjadi tujuan dari pembangunan ini bisa diwujudkan. Nah, di dalam isu demokrasi ini kita akan membahas tentang pengertian dari demokrasi itu sendiri, sejarah demokrasi, kemudian demokrasi menurut para ahli, selanjutnya karakteristik demokrasi dan tantangan pembangunan dalam pelaksanaan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi menjadi satu sistem politik yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia selama ratusan tahun. Sistem demokrasi telah digunakan pada berbagai kontestasi dan lingkup politik, baik level negara, wilayah maupun daerah. Bahkan di Indonesia sampai level desa dan rukun tetangga. Demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan pasang surut, mulai dari demokrasi terpimpin Soekarno, demokrasi Pancasila Soeharto, dan demokrasi langsung pasca reformasi. Pada level negara di dunia, demokrasi juga menghadapi banyak tantangan, baik dari kelompok yang tidak setuju dengan sistem demokrasi maupun dari para demokrasi sendiri yang pada saat terpilih tidak mengutamakan rakyat atau pemilih, tetapi lebih berpihak ke kelompok elit atau kekuatan oligarki. Demokrasi memiliki pengertian yang dapat dilihat dari segi bahasa, berasal dari kata demos dan kratos. Dua kata digunakan untuk menggambarkan demokrasi dalam bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat atau penghuni suatu tempat, dan kratein atau kratos yang merupakan kata Yunani untuk kekuasaan atau otoritas yang berdaulat. Menurut definisi Kamus Demokrasi, adalah pemerintahan rakyat, atau lebih tepatnya
pemerintahan di mana rakyat memiliki peran yang paling besar. Dalam pelaksanaan kekuasaan demokrasi dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan bermakna di alam demokrasi ada pembagian kekuasaan, sharing of power, antara eksekutif dan legislatif serta yudikatif. Jadi tadi demokrasi itu ada pembatasan kekuasaan. Jadi ada check and balances, yaitu antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan dibagi dalam 3 cabang kekuasaan, tidak berada di tangan satu orang, sebagaimana terjadi dalam sistem non-demokrasi. Hal ini juga sekaligus mencegah kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang sesuai kemauan satu orang yang berkuasa. Sebaliknya, kekuasaan suatu pemerintahan harus bermanfaat dan untuk kepentingan orang banyak. Nah, jadi demokrasi ini juga punya tantangan tersendiri apabila kekuasaan yang dimiliki bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan elit atau oligarki. Jadi kekuasaan juga, demokrasi juga dibatasi itu dengan ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi ada kontrol antara kekuasaan ini, sehingga kekuasaan itu tidak berpusat pada satu orang atau satu organisasi, tetapi dia terdistribusi. Dan juga demokrasi ini harus ditujukan untuk kepentingan warga banyak. Demokrasi dianggap sistem politik terbaik untuk mengakomodir kepentingan banyak orang, bukan kepentingan orang yang menduduki jabatan tertentu dan mendapat kekuasaan, tetapi mereka juga mereka yang tidak menduduki jabatan atau rakyat biasa, sehingga terjaga aspirasi dan interaksi antara rakyat dengan negara. Jadi demokrasi itu harus mementingkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan para pejabat. Banyak juga yang menilai demokrasi bukan sistem politik yang terbaik atau sempurna. Meski begitu, demokrasi merupakan sistem politik yang saat ini banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Kritik terhadap sistem politik demokrasi semakin banyak dikemukakan. Salah satunya dikemukakan oleh penulis terkenal dengan bukunya berjudul Bagaimana Demokrasi Mati, yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Meski banyak mendapat serangan dan kritikan, sistem demokrasi masih dianggap cukup mumpuni sebagai sistem politik. Dalam sistem demokratis, rakyat diberi kesempatan untuk memilih di antara berbagai pemimpin politik selama periode pemilihan. Sistem demokrasi umum terjadi di berbagai negara, proses pengambilan keputusan lebih terbuka, dan masuknya beberapa partai politik. Kelangsungan hidup jangka panjang, hak-hak ekonomi dan sosial budaya juga dijamin oleh demokrasi yang melindungi hak semua warga negara. Jadi bukan hanya politik, tetapi juga demokrasi harus memperhatikan hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat. Dukungan terhadap sistem politik demokrasi juga muncul dari penulis terkenal Daron Acemoglu dan James Robinson di dalam bukunya Mengapa Negara Gagal.
Mereka membandingkan negara yang berdekatan dan memiliki kesamaan karakter dan latar belakang, namun mendapatkan hasil yang berbeda. Ada negara yang gagal di dalam membangun kesejahteraan bangsa, namun juga ada yang berhasil. Jadi sistem politik itu bisa menentukan kemajuan satu negara. Jadi ada yang menggunakan sistem demokrasi dan yang tidak. Dan ternyata yang berhasil adalah yang menggunakan sistem demokrasi itu. Di antara negara yang gagal adalah negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi pada sistem politik mereka. Sebaliknya yang berhasil adalah membangun kesejahteraan warga negaranya yang dikenal dengan sistem demokratis. Salah satu penyebab negara demokratis berhasil adalah adanya keterbukaan pada sistem politik, sehingga penguasa dapat dikontrol oleh rakyat. Jadi salah satu keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam sistem demokrasi itu terdapat keterbukaan dari pejabat atau penguasa yang menjalankan kekuasaan, dan itu dikontrol oleh rakyat. Sejarah demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik sudah cukup tua, dimulai pada masa sebelum Masehi. Jejak demokrasi itu bisa dilacak dari karya fenomenal, yaitu Republik yang disusun oleh Plato dan Politik yang disusun oleh Aristoteles. Kedua, karya tokoh tersebut memperbincangkan banyak sekali persoalan demokrasi pada masa sebelum Masehi. Kedua, karya tersebut banyak dirujuk dalam perbincangan politik pada masa lalu hingga kini. Ada juga seorang negarawan yang terkenal, Pericles, yang berasal dari Athena, memperkenalkan prinsip demokrasi di Yunani dan Athena kira-kira periode 450 sebelum Masehi hingga 350 sebelum Masehi. Itu ciri-cirinya atau prinsip demokrasi, yaitu yang diperkenalkan oleh Pericles, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi penuh dan langsung dari semua warga negara. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Dan ketiga, pluralisme, yaitu cara menghargai semua sudut pandang, bakat, dan keinginan. Jadi ini prinsip yang dikemukakan oleh Pericles. Jadi di dalam demokrasi itu harus ada partisipasi, ada persamaan dalam hukum, dan pluralisme. Sejak jatuhnya sistem politik komunis tahun 1989, menyebabkan banyak negara mengadopsi sistem politik lebih demokratis. Konsep demokrasi telah berkembang secara dramatis dalam beberapa puluh tahun terakhir. Selama periode setelah Renaissance, banyak negara menganut sistem demokrasi dalam sistem politik mereka. Banyak ide-ide segar tentang bagaimana membentuk interaksi antara penguasa dan yang diperintah rakyat. Penggambaran mengenai sistem demokrasi dan tidak demokrasi itu dikemukakan oleh tulisan Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai 1527 dan Thomas Hobbes. Keduanya menulis tentang kekuatan rakyat dan kontrak sosial. Faktor ini membuat proses aktualisasi demokrasi dibingkai. Implementasi demokrasi meningkat seiring dengan ekspektasi masyarakat. Tren ini terus berlanjut dari waktu ke waktu untuk mendorong keterlibatan warga dalam kehidupan politik.
perlu ditumbuhkan semangat partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi. Ke depan warga negara tidak hanya sebagai objek dari sistem demokrasi, namun sebagai subjek atau pelaku demokrasi itu sendiri. Demokrasi menurut para ahli ini dikemukakan antara lain oleh Dahl, salah satu tokoh politik dunia, mengemukakan pandangannya mengenai demokrasi yang dicetuskan dalam 5 kriteria. Pertama, ada persamaan hak, ada partisipasi efektif, suatu bentuk persamaan dalam memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara pada proses penentuan keputusan. Ketiga, kebenaran, yaitu suatu persamaan peluang bagi seluruh rakyat dalam memberikan penilaian terhadap jalannya proses pemerintahan. Yang keempat, kontrol terakhir agenda, yaitu seluruh bentuk kekuasaan pada akhirnya dalam menentukan keputusan atau agenda apapun harus diputuskan oleh dan atas dasar hak rakyat, sehingga rakyat berhak dalam menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus untuk diputuskan. Dan yang kelima, pencakupan, yaitu bentuk keterlibatan rakyat dalam kaitannya pada hukum negara. Nah, jadi Dahl ini mengemukakan kriteria dari demokrasi itu ada persamaan, ada partisipasi, ada kebenaran, ada keputusan yang diputuskan atas dasar hak rakyat, dan pencakupan itu melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan. Carter dan Charles mendefinisikan demokrasi dalam membatasi kekuasaan dengan cara yang ringkas, padat, dan tepat. Ebenstein dan Strong, demokrasi didefinisikan dalam bentuk penghargaan pada suatu yang terdiri dari kebebasan dalam beberapa kriteria, yaitu empirisme rasional, empiris, percobaan atau keadaan lapangan yang rasional, kepentingan individu, teori instrumental tentang negara, prinsip kesukarelaan, yang kelima hukum di balik hukum, keenam penekanan pada suatu cara, ketujuh musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan yang terakhir persamaan hak asasi semua manusia. Joseph Schimmer menyebutkan demokrasi merupakan suatu bentuk perencanaan institusional guna mencapai keputusan politik, di mana dalam mencapai kekuasaan politik tersebut harus berdasarkan pada suara rakyat. Jadi di dalam menjalankan keputusan politik atau kekuasaan politik itu harus mengutamakan suara rakyat. Ini kriteria atau prinsip dari demokrasi. Kemudian Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting dan berdampak besar didasarkan pada kesepakatan mayoritas dari rakyat dewasa. Nah, jadi ada kesepakatan dari rakyat terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kemudian Philip dan Schmitter serta Terry Lynn Carr menyebutkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana tanggung jawab dari segala bentuk tindakan pemerintah tersebut dipilih dan dilakukan kepada rakyat dengan para wakil rakyat yang terpilih. Jadi DPRD, DPR yang sudah dipilih itu harus mengakomodir aspirasi dari rakyat untuk disampaikan di dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
Nah, sehingga apa yang diputuskan atau regulasi yang dibuat itu harus diutamakan untuk kepentingan rakyat. Henry Mayo menyebutkan demokrasi sebagai sistem politik yang menjelaskan kebijakan umum di suatu wilayah kekuasaan. Pada dasarnya mayoritas atau wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat, menekankan peran rakyat di dalam negara demokrasi. Jadi anggota DPRD, DPR itu juga diawasi oleh rakyat ya, dalam bentuk rakyat, LSM, dan juga masyarakat secara individu maupun kelompok ini dapat mengontrol apa yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat itu. Kemudian Apan Gafar menyebutkan demokrasi berada dalam dua bentuk pemaknaan, yaitu demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif yaitu demokrasi yang secara ideal dilakukan oleh negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang diwujudkan pada dunia politik praktis. Abraham Lincoln menyebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, dianggap sebagai salah satu tokoh yang cukup terkenal rumusannya mengenai demokrasi, sekaligus mudah dipahami. Demokrasi disebutnya sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From the people, by the people, for the people. Aristoteles mengatakan demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dalam kebebasan, sehingga kekuasaan bergantung dari saling berbagi kebebasan pada warga negara, sehingga kebebasan sangat penting dalam sistem demokrasi. Aristoteles menekankan inti demokrasi adalah kebebasan. Di negara yang demokratis, kebebasan harus terwujud secara nyata. Kita lanjutkan karakteristik demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ada kriteria demokrasi, yaitu pemerintahan rakyat, government of the people. Adalah pemerintahan yang dibentuk atas aspirasi rakyat dan ditentukan oleh rakyat. Orang yang berkuasa mendapat mandat secara langsung dari rakyat, kemudian menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat. Pemerintahan seperti ini mendapat kepercayaan dan legitimasi dari rakyat. Pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat merupakan pemerintahan yang diakui dan mendapat dukungan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, government by the people, merupakan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan kelompok atau pihak yang datang berkuasa tanpa ada mandat dari rakyat. Mandat dari rakyat diperoleh melalui pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis, adil, dan terbuka. Pada saat orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat tersebut menjalankan pemerintahan, rakyat juga melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mereka secara langsung. Kemudian pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintahan yang dijalankan atas mandat rakyat, yang dijalankan oleh wakil rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat menjadi orientasi dan tujuan utama dari pemerintahan ini, bukan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok yang berkuasa. Hal tersebut tercermin dari pemerintahan yang senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat, bukan pemerintahan yang anti kritik atau pemerintahan yang membungkam suara rakyat yang kritis, sehingga tercermin betul bahwa rakyat diperhatikan dan diperjuangkan oleh orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat. Jadi ini pemerintahan untuk rakyat, otomatis harus memperhatikan kesejahteraan rakyat
dan di dalam menjalankan kekuasaan ini dikontrol oleh rakyat. Kemudian prinsip yang dikemukakan Astawa, ini ada beberapa prinsip sebagai berikut. Di dalam demokrasi itu ada pemisahan kekuasaan, ada pemerintahan yang konstitusional, partai politik itu lebih dari satu, kemudian ada pers bebas, perlindungan atas hak asasi manusia, pengawasan tentang administrasi negara, peradilan yang tidak memihak dan bebas, pemerintahan diskusi, pemilihan umum bebas, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Jadi ini prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang kedua, prinsip non-demokrasi, kediktatoran. Hal ini dijelaskan pada beberapa hal berikut. Diktator itu ada pemusatan terhadap kekuasaan. Artinya sistem pemerintahan yang memusatkan pemerintahan pada satu orang, tidak membagi kekuasaan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka pemerintahan tersebut disebut non-demokratis. Pemerintahan tidak berdasarkan atas konstitusional. Ini prinsip yang non-demokrasi. Pemerintahan yang tidak demokratis adalah pemerintahan yang tidak dijalankan berdasarkan pada aturan undang-undang yang konstitusional, namun dijalankan atas dasar kekuasaan semata. Kemudian rule of power, pemerintahan didasarkan pada kekuasaan, tidak pada aspirasi dan kepentingan juga suara rakyat, sehingga kekuasaan yang dijalankan tidak berdasarkan supremasi rakyat, namun supremasi kekuatan lembaga-lembaga negara. Jadi ini lawan dari prinsip demokrasi. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, akan tetapi melalui dekret. Tidak ada proses komunikasi dan konsultasi dengan rakyat pada setiap kebijakan yang dibuat. Kemudian pemilihan umum tidak demokratis. Pemilihan umum tetap digelar secara periodik, namun hanya bersifat formalitas. Tidak dilakukan pada pilihan rakyat secara terbuka dan demokratis. Kemudian kepemimpinan dan manajemen yang rahasia dan tidak bertanggung jawab. Yang prinsip non-demokrasi ini juga tidak adanya kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan dan perpecahan menggunakan cara kekerasan dengan penggunaan paksaan. Tidak adanya pelindungan akan hak asasi manusia, apalagi sering terjadi pelanggaran HAM. Tidak mengakui dan menekan hak-hak minoritas warga negara. Nah, ciri-ciri demokrasi diantaranya sebagai berikut. Pertama, pemerintahan didasarkan pada warga negara, berhubungan dengan ciri konstitusional, kepentingan, kehendak, dan kekuasaan rakyat. Dalam mengatur negara memiliki ciri, yaitu kedaulatan terdapat wakil yang dipilih oleh rakyat. Yang keempat, sebuah kegiatan memiliki ciri perwakilan, yaitu dilaksanakan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Karakter dari pemilu adalah kegiatan politik untuk memilih wakil rakyat berdasarkan pada kebebasan memilih. Stigma partai politik dalam melaksanakan sistem demokratis, partai menjadi media. Yang ketujuh, sifat kekuasaan terdapat pembatasan dan pembagian kekuasaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sifat dan tanggung jawab adalah bentuk tanggung jawab dari wakil terpilih pada pemilihan umum. Tantangan pembangunan di era demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara melalui sistem pemerintahan. Demokrasi memiliki sistem kompleksitas yang meningkat pada setiap masa karena sistem politik ini mengacu pada rakyat.
Oleh karenanya, semakin kompleks kehidupan rakyat, maka semakin rumit dan menantang proses demokrasi di suatu negara. Sejak era reformasi 98, sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem yang bertahan di Indonesia. Sistem pemerintahan demokrasi menjamin hak yang seimbang, terutama dalam hal pembuatan keputusan yang mengubah hidup rakyat jika dibandingkan dengan tahun-tahun pemerintahan sebelum era reformasi. Demokrasi mengizinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam hukum, baik itu pada proses perumusan, pengembangan maupun pembuatan hukum. Sistem politik demokrasi erat kaitannya dengan kehidupan rakyat. Maka sistem ini mencakup tidak hanya pada kondisi politik, namun juga mencakup kondisi yang memungkinkan seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Perlu kebebasan politik yang seimbang dan bebas. Tuntutan demokrasi tidak hanya pada aras politik, namun juga pada aras sosial, ekonomi, dan budaya yang menunjang kebebasan individu dan perorangan. Pada saat yang sama juga mengakui kesetaraan setiap orang untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan pada bidang sosial. Selain itu, tantangan pembangunan di era demokrasi adalah menyamakan visi atau pandangan hidup. Hal ini dikarenakan demokrasi bukan sistem politik semata, namun merupakan proses yang berjalan secara dinamis dalam menghormati dan menjaga kebebasan individu di suatu negara. Tantangan pembangunan di era demokrasi menurut Nurholis Majid adalah pertama, memiliki kesadaran terhadap pluralisme. Maksudnya masyarakat harus menyadari bahwa dalam negara demokrasi, kondisi masyarakat majemuk adalah sesuatu yang harus dipahami secara baik dan benar. Tidak semua orang memiliki pandangan dan latar belakang yang sama. Sangat penting memiliki kesadaran akan pluralisme, terutama yang memiliki ragam budaya di dalamnya seperti Indonesia. Yang kedua, musyawarah. Dalam menerapkan sistem demokrasi, dibutuhkan internalisasi dan semangat musyawarah yang kemudian menjadi tantangan dalam menyatukan rakyat Indonesia. Tantangan ini mengharuskan rakyat untuk mendewasakan diri supaya memiliki kebesaran jiwa dan kelapangan dada menerima pandangan orang lain yang belum tentu atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Yang ketiga, menurut Nurholis Majid, pemenuhan sektor ekonomi. Tantangan lainnya tentu datang dari sektor ekonomi. Penerapan sistem demokrasi mendatangkan masalah dalam memenuhi perspektif ekonomi rakyat yang tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan antar rakyat, kebanyakan dengan segelintir pengusaha besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang berkuasa. Bagaimana menyelaraskan dua kepentingan yang sering terlihat berbeda. Hal ini terlihat dari kepentingan pengusaha, pemilik perusahaan dengan buruh. Pengusaha selalu ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada sisi lain, buruh bekerja juga ingin mendapatkan upah atau gaji yang membuat kondisi buruh lebih sejahtera. Kondisi tersebut tentu saja mengurangi pemasukan pengusaha. Yang keempat, antara warga yang bekerja sama harus ada itikat baik dan saling mempercayai. Demokrasi yang mengedepankan kebebasan tentu harus memiliki wakil rakyat di dalam pemerintahan. Hal ini dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan rakyat akan keputusan wakil rakyat yang merupakan kepentingan individu dan golongan. Tantangan pembangunan ini muncul jika wakil rakyat tidak bisa meyakinkan rakyat bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Terlebih lagi pada saat wakil rakyat tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada rakyat atau pemilih. Musyawarah yang jujur dan sehat. Situasi demokratis juga menuntut untuk menjalankan
seni permusyawaratan yang jujur dan sehat. Hal ini sulit dilakukan jika terdapat ketidakpercayaan dan kecacatan dalam sistem permufakatan di pemerintahan. Apalagi bila para wakil rakyat atau wakil pemerintah yang tidak konsisten antara pembicaraan dengan kebijakan yang dibuat atau omongan yang sering berubah-ubah. Jadi ini pendapat dari Nurholis Majid, tantangan pembangunan di era demokrasi. Yang pertama itu harus ada kesadaran terhadap keberagaman, pluralisme. Yang kedua harus ada musyawarah. Kemudian ketiga ada pemenuhan sektor ekonomi. Dan keempat ada kerjasama antara warga negara, dan yang terakhir musyawarah yang jujur dan sehat. Nah, sehingga pelaksanaan pembangunan ini diharapkan dapat mencapai tujuan atau visi pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang harus diwujudkan dengan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pertemuan kita pada pertemuan yang ke-7 ini yang sudah membahas isu demokrasi. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas isu kemiskinan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.